Benda ini terlihat seperti sebuah puing yang tidak mengancam jiwa. Tetapi sebenarnya ini sama mematikannya dengan virus berbahaya. Bahan yang dikumpulkan ini adalah asbes yang dapat ditemukan di hampir setiap tempat di Indonesia. Seperti di banyak daerah di tanah air, semua atap abu-abu seperti yang terlihat di Cianjur, Jawa Barat ini terbuat dari asbes. Sadar akan bahaya ini selama lebih dari 1 dekade, Muhammad Darisman berupaya mengedukasi warga desa tentang risiko penggunaan bahan bangunan tersebut. Melakukan pembersihan di jalanan warga. Yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil, oke? Pecahan asbes, ingat, itu paling berbahaya. Ada di depan, yang kedua tim air. Menggunakan air menjadi penting sebelum mengambil potongan-potongan asbes. Ini mencegah serat halus terlepas ke udara sebab bahan tersebut bersifat karsinogenik jika dihirup. Asbes itu dia baru berdampak kalau dia pecah, seratnya lepas. Kalau dia masih nempel di atap misalnya dan atapnya intak, itu enggak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika dia robek, kemudian seratnya lepas di udara, kita terhirup. Bagi Tuniah, efek bersinggungan langsung dengan asbes mulai dirasakan bertahun-tahun kemudian. Ia mengidap asbestosis, penyakit paru-paru yang tidak dapat disembuhkan dan berujung kanker. Awalnya saya belum percaya gitu ya Mas, karena saya belum merasakan gitu. Tapi tambah lama 2011 udah mulai ngerasain batuk-batuk. 2012 tuh baru parah gitu sampai berbulan-bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Saya minta dirujuk ke penyakit dalam. Penyakit dalam dicek di lab, di rongsen positif kena paru. Tapi nggak bilang kalau paru itu kan asbes gitu. Sejak ia sakit, perempuan yang biasa dipanggil Aton ini kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik asbes. Meski telah bekerja selama 20 tahun. Saat itu ia mendapat kompensasi sebesar 32 juta rupiah. Sebenarnya sih masker, baju dikasih, seragam tuh. Masker cuma lama-lama kan ya mahal juga kali. Pakai yang kain biasa, yang tipis. Jadi kan masih nembus juga. Tapi sebenarnya banyak juga yang kena. Kadang-kadang sakit, batuk-batuk, ya suka. Banyak yang udah nggak ada sih teman-teman. Bawahan saya umurnya gitu banyak yang pada meninggal. Sebagian besar kasus asbestosis atau kanker paru-paru pada pekerja terjadi 15 tahun setelah orang tersebut pertama kali terpapar asbestos. Sementara untuk kasus mesotelioma baru terdiagnosis 30 tahun setelah paparan pertama asbestos. Jadi untuk berdampak ke dalam jaringan paru dan kemudian menimbulkan tanda, asbes itu membutuhkan waktu yang lama. Kami kesulitan terus terang ketika menemukan kasusnya itu meyakinkan ini betul atau tidak. Nah tandanya asbes disebabkan asbes itu apa? Ini kayak bekas TBC juga gitu. Nah jadi kita sendiri masih banyak yang harus di-clearkan lagi. Sebanyak 70% asbestos yang diproduksi di dunia digunakan di Asia dengan penggunaan terbanyak adalah Cina, India, dan Indonesia. Di banyak negara penggunaan asbes sudah dihentikan, namun di Indonesia belum sepenuhnya dilarang secara nasional. 90% material asbes yang masuk ke Indonesia itu diproses untuk penggunaan atap semen bergelombang. Jadi mayoritas itu digunakan oleh masyarakat bawah malah. Kenapa sasaran atau market dari atap asbes bergelombang ini masyarakat miskin? Ya mereka kurang akses, itu satu. Yang kedua ini murah gitu ya. Menurut laporan WHO, pada tahun 2020, angka kejadian kasus baru asbestosis per tahun di Indonesia adalah 231 kasus. Meski jumlahnya relatif kecil, namun ancaman kesehatan jangka panjang yang mengintai nyata. LSM Jaringan Indonesia Larang Asbes mendesak agar pemerintah berhenti mengimpor asbes sejak 2012. Di luar negeri juga sebenarnya lebih dari 50 atau 60 negara sudah melakukan pelarangan. Persoalannya kenapa di Indonesia enggak, kan kayak gitu. Ini ada faktor politik, ekonomi yang pasti yang terlibat di sini. Ini kan mayoritas asbes, material asbes itu impor gitu ya.
Jadi dari proses impor berarti kan bea cukai, terus masuk ke Kementerian Perdagangan, masuk ke industri. Satu departemen dengan departemen yang lain itu saling lempar tanggung jawab. Hingga perubahan bisa terjadi, pencegahan sementara yang bisa dilakukan hanya mengubur potongan-potongan asbes yang mereka kumpulkan dalam tanah, karena tempat pembuangan khusus juga belum tersedia.